Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Xiaoyan, karena kau ingin bertemu denganku, kau harus mengalahkan muridku terlebih dahulu. Kalau tidak, seperti yang dikatakan gadis ini, pergilah dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Pada saat inilah suara yang dipenuhi aura anggun tiba-tiba terdengar di benak Xiaoyan. Karena senior berkata demikian, maka junior akan menerima undangan senior. Saat suaranya memudar, Xiaoyan mencengkram udara dan penguasa Swan melayang ke tangannya. Pada saat yang sama, api biru muda tiba-tiba membumbung. Karena Ye Honglian telah mengizinkannya untuk bertindak, tentu saja dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia perlahan mengangkat penguasa Swan. Dengan satu pikiran, origin ki di tubuhnya mengalir ke penguasa Swan. Penguasa pemecah langit 7 lapis. Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari mulut Xiaoyan. Tubuhnya berputar dengan cepat, dan cahaya penguasa Swan setinggi 7 kaki terayun keluar. Cahaya itu juga menghancurkan ilusi es yang menyerbu dari segala arah. Dalam sekejap mata, lingkungan sekitar Xiaoyan tersapu. Tapi, di mana Li Bingrui? Ekspresi Xiaoyan berubah saat dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Meskipun cahaya penguasa Swan tadi sangat ganas, itu hanya menghancurkan ilusi yang terkumpul dari jalan es agung. Mati! Teriakan keras tiba-tiba terdengar di langit di atas kepalanya. Ketika Xiaoyan mendongak, dia hanya melihat Li Bingrui memegang pedang panjang datang di atas kepalanya. Bilahnya menunjuk. Es dingin yang tak terhitung jumlahnya segera jatuh dan mengenai tubuh Xiaoyan, sambil merusak pakaiannya. Itu juga berubah menjadi lapisan es padat yang tebal. Dalam sekejap mata, kemudian seluruh tubuh Xiaoyan tertutup es. Tebasan roh es. Pedang raksasa juga terbentuk di atas kepala Xiaoyan. Li Bingrui sama sekali tidak menahan diri dalam serangan ini. Dia jelas bertekad untuk membunuh. Detik berikutnya, teriakan tiba-tiba terdengar dari mulut Li Bingrui. Dia mencengkram pedang dengan erat di kedua tangan dan mengayunkannya ke bawah dengan ganas. Xiaoyan masih terkurung dalam es. Jika dia bahkan tidak bisa menembus es, bagaimana mungkin dia bisa menghindari serangan ini? Xiaoyan, kau pasti mati. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Mengapa kamu harus datang ke hutan Maple Api? Mengapa kamu harus mengharapkan? Sebelum kata-kata dari mulut Li Bingrui terdengar, es dingin di bawah yang dengan kuat mengendalikan tubuh Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan suara retakan yang jelas. Segera setelah itu, banyak garis retakan dengan cepat menyebar di atas es dingin. Jadi bagaimana kalau kau sudah menghancurkan segel esku? Kau tidak akan bisa menghindari tebasan roh es ini. Mati! Teriakan yang dipenuhi dengan niat membunuh sekali lagi terdengar di bawah kendali Li Bingrui. Kecepatan jatuhnya pedang raksasa itu langsung menjadi sedikit lebih cepat. Tepat saat pedang itu akan mendarat di tubuh Xiaoyan, Xiaoyan mengangkat kepalanya. Tatokan ungu emas bersinar di antara alisnya. Pada saat ini, rolet api seukuran telapak tangan berputar cepat di tangannya. Di tengah-tengah rolet, ada titik hitam seukuran ibu jari. Titik itu sedalam kehampaan, memancarkan perasaan ilusi dan melahap yang tak berujung. Reinkarnasi Buddha marah. Saat teriakan itu terdengar, seakan-akan seluruh dunia bergetar. Ketika Xiaoyan mengangkat rolet di tangannya dan mengarahkannya ke pedang raksasa di atas kepalanya, dia mengulurkan jarinya dan dengan ringan mengetuk titik hitam di tengah rolet. Ruang kosong di atas kepala Xiaoyan langsung hancur. Pilar cahaya hitam aneh itu bertabrakan dengan pedang raksasa. Li Bingrui langsung terkejut melihat pedang besar yang telah menghabiskan sebagian besar tenaganya untuk menggumpal itu. Ternyata perlahan-lahan hancur di bawah cahaya hitam aneh ini. Kekuatan di atasnya menjadi semakin tersebar hingga garis retakan muncul di pedang besar itu, menyebabkan sudut pedang besar hancur. Retakan menyebar dengan cepat hingga seluruh pedang raksasa tertutup oleh retakan. Dengan suara keras, serangan yang mengandung sebagian besar energi Li Bingrui meledak. Energi yang tersisa dari pilar cahaya hitam menerobos kehampaan dan menghilang ke langit. Itu adalah keterampilan dari Jalan Agung. Li Bingrui tanpa sadar berseru kaget. Kekuatan khusus yang terkandung dalam reinkarnasi Buddha marah adalah jalan kehampaan milik Xiaoyan. Meskipun ia tidak merasakannya secara langsung, Li Bingrui dapat melihatnya dengan jelas. Dengan pemahamannya tentang kekuatan Jalan Agung, ia jelas memahami bahwa teknik bertarung Jalan Agung hanya dapat digunakan oleh Raja Asal. Meskipun wajar bagi Xiaoyan untuk mengalahkannya menggunakan jurus ini, ia tetap tidak mau menerima kenyataan bahwa seseorang ahli pengembalian asal telah memahami teknik bertarung Jalan Agung. Tentu saja,
Bahkan Shoyan tidak tahu bahwa reinkarnasi Buddha marah yang diciptakannya dapat menyatu sempurna dengan jalan kehampaan. Shoyan tidak langsung pergi ke dalam lembah setelah mematahkan pedang besar itu. Sebaliknya, ia sekali lagi mengedarkan api surgawi di dalam tubuhnya sebelum bergerak. Sejujurnya, ketika Li Bingrui menyegel tubuhnya dengan es, dia tidak mungkin bisa menghancurkannya hanya dengan api surgawi. Di saat putus asa, dia meminjam kekuatan garis keturunan di tubuhnya, dukungan dari teknik gajah raksasa, dan bahkan armor kuno naga Phoenix. Pada akhirnya, dia menggunakan kekuatan tersembunyi yang luar biasa dari keruntuhan kelas 8 untuk hampir menghancurkan es. Harus disebutkan bahwa jalan es milik Li Bingrui memang kuat, baik itu kemampuannya untuk menekan api surgawi, atau ketaguhannya yang mengerikan. Itu jauh lebih kuat daripada ahli lain dari elemen yang sama. Shoyan tidak lagi memperhatikan Li Bingrui. Dengan satu langkah, dia menggunakan langkah pemusnah langit dan segera menyerbu ke lembah. Ekspresi Li Bingrui segera berubah saat melihat ini. Dia buru-buru mengejar Shoyan. Terlepas dari apakah dia menang atau kalah, dia tidak akan pernah membiarkan Shoyan berhubungan dengan Ye Honglian. Dia tidak akan pernah membiarkan gurunya meninggalkannya. Bing-er, biarkan dia masuk. Tepat saat Li Bingrui hendak bergerak untuk menghentikan Shoyan, suara Ye Honglian tiba-tiba terdengar di telinganya. Tubuh Li Bingrui langsung membeku. Setelah itu, dia hanya bisa diam di tempatnya dengan wajah sedih. Ketika Shoyan melewati lembah dan tiba di bagian terdalam gunung hijau, pemandangan yang agak familiar muncul di depannya. Di depan Shoyan ada tebing. Tebing itu datar dan bersih, seolah-olah telah dipotong oleh semacam senjata tajam. Bunga teratai merah menyala tumbuh di dinding dan berkumpul ke atas. Bunga-bunga itu bermandikan sinar matahari, dan aura yang menyala-nyala menyebar di udara. Di bawah tebing itu ada kolam tanpa dasar. Air kolam itu jernih dan kerikil-kerikil diletakkan di bawah. Bunga-bunga teratai mengapung di atas kerikil-kerikil itu. Shoyan kemudian mendongak. Tangga batu melayang di udara di depannya. Bunga teratai merah mekar di atasnya, dan mereka mencapai puncak gunung. Meskipun Shoyan tidak melihat lebih dekat, dia tahu bahwa ada 100 anak tangga. Dengan pengalamannya dari Guyo dan Haimochen, Shoyan segera menebak niat Ye Honglian, atau lebih tepatnya dia sudah menduganya. Meskipun dia telah melewati Li Bingrui, platform batu 100 anak tangga adalah ujian sebenarnya baginya. Kecuali dia bisa melewati platform batu 100 anak tangga, dia bisa melupakan pertemuannya dengan Ye Honglian. Panggung batu teratai merah itu khusus disiapkan untukmu oleh guru. Bahkan jika kau bisa melewatiku, kau bisa melupakan tentang mencapai puncak gunung. Li Bingrui melangkah maju dengan ekspresi dingin. Matanya yang indah menatap tajam ke arah orang jahat di depannya. Pada akhirnya, dia mendengus dingin dan tidak melakukan apapun. Karena Ye Honglian sudah membuka mulutnya, tentu saja dia tidak akan menyerang Shoyan. Shoyan mengabaikan Li Bingrui. Ia perlahan menutup matanya dan menghembuskan nafas panjang. Api biru pucat menyala di pupilnya yang hitam pekat saat ia tiba-tiba membukanya. Origin Ki dalam tubuhnya tiba-tiba naik pada saat ini. Teknik gajah raksasa. Shoyan berteriak. Kakinya menghentak tanah dengan keras dan tubuhnya langsung melesat maju. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di platform batu pertama. Kekuatan yang bergejolak sekali lagi meletus saat kakinya mendarat. Kaki Shoyan mendarat dalam platform batu yang melayang di udara langsung tenggelam tak terkendali. Tak lama kemudian, tubuh Shoyan sekali lagi melompat dan bergegas ke platform batu berikutnya. Di belakangnya, Li Bingrui menatap dengan dingin. Meskipun gerakan Shoyan tidak lambat, ini baru permulaan. Semakin tinggi ia melangkah, semakin banyak kesulitan yang akan ia hadapi. Shoyan menginjak teratai merah di langit di atas panggung batu. Tubuhnya terus melesat maju. Setiap kali kakinya menginjak tanah, teratai merah itu langsung hancur berubah menjadi api ganas yang membakar dengan hebat. Ketika dia terbang maju, api itu akan menempel di kakinya seperti permen lengket. Mengikuti gerakan tubuhnya, api itu dengan cepat naik dan menyebar. Pada saat Shoyan bergegas menaiki setengah anak tangga batu, seluruh tubuh emasnya telah sepenuhnya dibungkus oleh api. Ekspresinya juga menjadi serius karena ini. Itu karena di bawah kobaran api, tubuh emas Shoyan menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Cahaya keemasan di atasnya semakin melemah dan beberapa bagian bahkan hancur. Api menyerbu ke arah tubuhnya, menyebabkan Shoyan tidak punya pilihan selain menggunakan lebih banyak kekuatannya untuk memperkuat tubuh emasnya. Teknik gajah raksasa sendiri membutuhkan kekuatan tubuh fisik. Oleh karena itu, kelelahan tubuh emas ini juga berarti bahwa kekuatan Shoyan terkuras dengan kecepatan yang semakin cepat. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar sebelum dia bisa mencapai puncak, api ini akan menyebabkan dia kehilangan semua kekuatannya dan jatuh di atas panggung batu. Meskipun kekuatan fisikmu sangat kuat,
Itu tidak ada apa-apanya di hadapan teratai merah api neraka. Li Bingrui melompat maju dan mengikutinya. Kedua kakinya berdiri di udara kosong. Kedua lengannya yang seputih salju dipeluk di depan dadanya, menutupi area daging lunak seputih salju. Wajahnya tampak gembira saat dia melihat Shoyan yang jelas-jelas sedang mengalami kesulitan. Menunggunya gagal. Api neraka teratai merah memiliki api yang mengerikan yang dapat melahap tubuh fisik. Tidak peduli seberapa kuat tubuh seseorang, itu seperti selembar kertas tipis di depan api neraka teratai merah. Begitu menyentuh tubuh, itu akan langsung berubah menjadi ketiadaan. Tentu saja, api neraka teratai merah juga dikenal sebagai api nirwana. Setelah disempurnakan, orang yang mendapatkannya akan memiliki tubuh fisik yang tidak dapat dihancurkan. Shoyan menggertakkan giginya dan berteriak pelan. Dengan sebuah pikiran, armor kuno naga Phoenix tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya. Api surgawi juga melonjak dan mengembun menjadi armor api luar tubuhnya. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba melesat keluar dan langsung menuju puncak gunung. Di tebing, tubuh Shoyan diselimuti api merah. Tubuh emasnya telah hancur, dan armor api surgawi dengan cepat melemah di bawah korosi api neraka teratai merah. Hingga saat ini, Shoyan baru mencapai tingkat ke-70 dari plafon batu. Setelah armor api surgawi rusak, tibalah giliran armor naga Phoenix kuno yang sangat dibanggakan Shoyan. Armor naga Phoenix kuno selama ini dikenal tahan terhadap api dan air. Namun, di hadapan api neraka teratai merah, armor ini masih terlalu lemah. Ketika Shoyan melangkah kaki ke lantai ke-80 dari plafon batu, dia sudah kelelahan. Armor naga Phoenix kuno masih berjuang untuk bertahan, tetapi Shoyan hanya bisa jatuh di plafon batu karena kelelahan. Dia menggertakkan giginya dan menahan nyala api. Ketika armor naga Phoenix kuno di tubuhnya hancur, daging dan darah Shoyan dengan cepat terbakar dan menyusut di bawah nyala api surgawi. Dalam beberapa menit, tangan Shoyan terbakar sampai tulang-tulang putih di bawahnya terlihat. Shoyan mengeluarkan suara gemuruh yang menyakitkan dari mulutnya. Daging di dadanya telah lenyap dengan cepat di bawah nyala api surgawi. Pada saat tertentu, suara retakan aneh terdengar dari dalam pusaran Shoyan. Tubuh Shoyan tiba-tiba berhenti. Setelah itu, tubuh kerangkanya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang memekakan telinga dan kekuatan hisap yang mengerikan keluar dari mulutnya. Api yang menderu di tubuhnya dengan paksa tersedot ke dalam tubuh Shoyan. Di bawah pembakaran hebat api surgawinya, itu dengan paksa disempurnakan menjadi energi yang melonjak yang dituangkan ke dalam pusaran. Pada saat yang sama, aura Shoyan dengan cepat meroket. Dalam sekejap mata, ia telah mencapai pengembalian asal tahap akhir. Bahkan tubuhnya yang telah dikonsumsi oleh api sebelumnya telah pulih. Shoyan perlahan menghembuskan nafas. Ia mengangkat kepalanya dan melihat ke plafon batu yang tersisa di atas kepalanya. Ekspresi kejam melintas di matanya. Tak lama kemudian, tubuhnya tiba-tiba melompat dan sekali lagi melesat dengan dahsyat, langsung menuju ke puncak gunung. Plafon batu tempat kaki Shoyan mendarat langsung hancur berkeping-keping. Di puncak gunung hijau, ada sebuah guseng dan sebuah gubuk. Ketika Shoyan mencapai puncak, ratusan plafon batu di bawahnya runtuh. Teratai merah bermekaran dan api membumbung membentuk spiral. Di puncak gunung hijau itu, hanya ada sebuah panggung dengan panjang dan lebar lebih dari 30 meter. Sebuah rumah beratap jerami berada di sisi tebing, dikelilingi oleh bebatuan dan rumput liar. Di atas batu biru, ada sebuah guseng dan lukisan bunga teratai di atasnya, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Setelah menstabilkan dirinya, Shoyan terengah-engah sejenak, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan kegembiraan. Untungnya, Yehonglian telah menahan diri. Kalau tidak, jika dia benar-benar terkontaminasi oleh api neraka teratai merah, Shoyan tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri di sini, apalagi mengambil kesempatan untuk menerobos kultivasinya. Kau benar-benar menelan teratai merah api neraka milikku. Pada saat ini, suara wanita yang sedikit marah tiba-tiba terdengar. Di panggung kosong, guseng berfluktuasi oleh kekuatan yang tak terlihat. Tiba-tiba, tekanan yang mengerikan menyebar. Tubuh Shoyan juga berlutut dalam sekejap. Di belakangnya, Li Bingrui juga dengan cepat mencapai puncak gunung, tetapi dia tidak terhalang oleh tekanan itu. Dengan wajah dingin, dia pertama-tama menatap Shoyan yang berlutut di tanah, lalu mengerutkan kening dan menatap gubuk di depannya. Dia dengan cepat membungkuk dan memberi hormat. Guru, orang ini bukan hanya tercela dan sangat tidak tahu malu, tetapi dia juga secara paksa menyerap apimu ke dalam tubuhnya untuk meningkatkan kultivasinya dan menerobos belenggu tangga batu. Menurut pendapatku, lebih baik melemparkannya ke bawah gunung dan tidak pernah menginjakkan kaki di hutan mapel api lagi, ucap Li Bingrui. Junior berterima kasih kepada senior atas kebaikanmu. Tanpa izin senior, kultivasi junior tidak akan meningkat.
Keduanya berbicara serempak. Kata-kata Xiaoyan membuat Li Bingrui mengerutkan keningnya. Tatapan dinginnya langsung tertuju pada Xiaoyan dan dia berkata, "Apa yang kamu katakan? Jelas-jelas kaulah yang tak tahu malu dan dengan paksa menyerap api guru ke dalam tubuhmu," ucap Li Bingrui. Xiaoyan tidak menjawab. Tekanan yang jatuh di kepalanya juga menghilang. Pada saat yang sama, seorang wanita cantik berjubah merah menyala muncul di panggung. Wanita cantik itu duduk bersila di depan sitar. Tangannya yang ramping dan putih membelai senar sitar dengan lembut. Ujung jarinya memetik dan suara sitar yang indah keluar. Ketika Xiaoyan mendongak, pemandangan di depan sungguh menakjubkan. Rambut merah menyala wanita itu menggetarkan hati. Saat rambut itu berkibar tertiup angin, helaian rambutnya menempel di pipinya, membuatnya tampak lebih menggoda. Di bawah cahaya matahari, pipinya tampak sangat indah, seputih dan sehalus susu. Sepasang mata bening seperti permata dipenuhi dengan cahaya kebijaksanaan yang cemerlang. Jika seseorang menatapnya terlalu lama, rasanya seolah-olah seseorang akan jatuh ke matanya. Hidung mancungnya tampak menggemaskan, dan bibirnya merah menyala bahkan lebih halus dan memikat. Harus dikatakan bahwa dia benar-benar seorang yang memukau di dunia. Dia memang berbeda dari kedua lelaki tua busuk itu. Seketika, mata Xiaoyan berputar dan dia langsung teringat pada Guyo dan Heimochan. Mereka berdua adalah api surgawi, dan mereka berdua ditinggalkan oleh Dewa Kuno Tause. Kesenjangan antara Ye Honglian dan mereka berdua benar-benar besar. Jika kedua lelaki tua itu berubah menjadi wanita, penampilan itu, Xiaoyan benar-benar tidak berani membayangkannya. Tak lama kemudian, ujung jari ramping Ye Honglian memetik senar sitar dengan lembut sementara Xiaoyan linglung. Gelombang tak terlihat menyapu dan membuat Xiaoyan terpental saat ia mengangkat kepalanya. Untungnya, Xiaoyan pulih tepat waktu. Tepat sebelum ia jatuh dari tebing, ia mengandalkan langkah pemusnah langit untuk berdiri dan menyeimbangkan tubuhnya. "Jika kau berani melakukannya lagi, aku akan mengusirmu dari tempat ini," ucap wanita itu. Anak muda ini tahu kesalahannya. Xiaoyan segera membungkuk hormat dan meminta maaf setelah kata-kata Ye Honglian terdengar. Li Bingrui di sampingnya berharap Ye Honglian mengusir Xiaoyan begitu saja. Sepasang matanya dipenuhi rasa jijik. Namun, Ye Honglian mengabaikannya dan terus memainkan sitarnya. "Bing-er, air di kolam telah membeku. Tidakkah kau ingin pergi dan melihatnya?" Beberapa saat kemudian, Ye Honglian kembali berbicara setelah Li Bingrui menjadi tidak sabar karena berdiri. Wajah cantik Li Bingrui langsung berubah saat mendengar ini. Dia tampak memikirkan sesuatu, tetapi dia melirik Xiaoyan di sampingnya. Dia ragu sejenak sebelum membungkuk hormat kepada Ye Honglian. Setelah itu, dia turun gunung sendirian. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ye Honglian tidak mengatakan apa-apa lagi, dan Xiaoyan tidak bergerak. Hanya suara sitar yang terdengar di puncak gunung. Sampai suatu saat, baru setelah lagu itu berakhir, Ye Honglian menstabilkan sitarnya. Dia mengangkat sepasang mata yang penuh pesona dan menatap Xiaoyan di depannya. Pada saat ini, Xiaoyan masih dalam posisi hormat dengan pinggang ditekuk. Dahinya dipenuhi keringat. Baru ketika tatapan Ye Honglian tertuju padanya, dia mengangkat tubuhnya sedikit. "Tahukah kamu mengapa aku tidak mau berbicara denganmu sebelumnya?" ucap Ye Honglian. "Senior sedang menguji tekad junior ini. Junior ini tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya." Xiaoyan menjawab dengan hormat. "Tidak perlu menyanjungku. Aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Itu tidak penting bagiku dan aku tidak peduli. Selama kamu tidak mengatakannya, itu tidak masalah. Aku hanya punya satu murid, Bing-er. Kalau kau tidak mengusirnya, lupakan saja tentang mendekatiku. Apalagi mendapatkan api neraka teratai merah. Sekarang setelah Bing-er pergi, mari kita bicarakan tentangmu," ucap Ye Honglian. "Senior, silahkan bicara," ucap Xiaoyan. Setelah tindakan sebelumnya, dia tidak berani menatap wanita di depannya ini dengan mudah. "Karena Guyo dan Heimochan telah memilihmu, tidak ada yang bisa kukatakan. Aku bisa menyerahkan api neraka teratai merah kepadamu. Namun, sebelum itu, kau harus menyetujui permintaanku. Jika kau tidak dapat melakukannya, maka senior, junior ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaanmu." Kali ini, sebelum suara itu terdengar, Xiaoyan sudah menunjukkan tekadnya dengan wajah tegas. Sikapnya benar tanpa agak heroik. Ye Honglian tertawa mengejek saat melihat ini. Dia berkata, "Kalau begitu, kamu harus menikahi Bing-er dan memperlakukannya dengan baik selama sisa hidupnya," ucap Ye Honglian. Ini, senior, aku..." Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi wajah Xiaoyan langsung menegang. Tindakan Ye Honglian sama saja dengan mendorongnya ke dalam tungku api. Lupakan pendapat Li Bingrui tentangnya. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa menjawab Luo Jin. Jika dia benar-benar menyetujui permintaan Ye Honglian, bukankah dia akan dicabik-cabik oleh Luo Jin?
Mari kita lakukan dengan cara ini. Bersumpahlah pada sumpah hukuman kilat. Yi Honglian berbicara dengan senyum menawan di wajahnya, melihat wajah Joyan yang lesu. Jelas bahwa dia belum pulih dari keterkejutannya sebelumnya. Bersumpahlah pada sumpah hukuman kilat. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengizinkan Bing Er mengikutimu. Kau dapat memilih untuk tidak menikahinya. Tetapi, kau harus melindunginya jika sesuatu terjadi padanya. Jika terjadi sesuatu padanya, aku rela mati di bawah hukuman petir. Shen juga membuka mulutnya saat kata-kata Yi Honglian terdengar. Ekspresinya tegas. Tak lama kemudian, awan petir berkumpul di langit. Sumpah hukuman kilat pun terbentuk. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.